Selamat malam, saudaraku dan rekan-rekan semua yang terhadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih rekan-rekan berkenan untuk mampir kembali. Terima kasih rekan-rekan berkenan untuk hadir lagi pada malam hari ini. Kemarin malam kita sempat libur ya, karena emang lagi sedang ada kendala ya saudaraku ya. Kemarin kita ada kendala yang mengharuskan dulu untuk libur semalam. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan lagi. Pada malam hari ini kita kelayakan lagi. Ini ada lokasi kita pada malam hari ini, pada kalender juga. Dan tentunya kita memilih tempat berdasarkan informasi yang sudah mantap ya. Kita nggak mungkin meluncur tanpa adanya sebuah informasi. Jadi kabarnya ya, kabar yang kita terima, cerita yang kita dapatkan, konon katanya di tempat ini, atau mungkin lebih enaknya kita katakan di bangunan ini, sering sekali terdengar suara rintihan tangisan. Sering kali terdengar suara-suara benda-benda. Bahkan warga-warga sekitar ketika mereka melewati jalan yang ada di dekat tempat tinggal setapak, seringkali ditimpuk. Ada yang pakai balok kayu, ada yang pakai batu, dan macam-macam. Jadi kayak dilempar di depannya, kanan sampingnya. Meskipun gak mengenai kan, tentu saja pasti kaget ya. Dan apalagi kejadiannya malam hari, tentunya pasti kaget ya. Takutnya kan orang yang memiliki niatan jahat. Di depan tadi ada suara. Hingga pada akhirnya warga-warga setempat, warga-warga sekitar melihat adanya sosok penampakan seorang perempuan yang kabarnya kondisinya cukup mengenaskan. Pada bagian leher seakan-akan ada bekas luka dalam yang utama. Banyak versi ya cerita tentang tempat ini. Yang pasti tempat ini memang saya merasakan akan keangkerannya. Banyak versi tentang tempat ini, namun rata-rata dari setiap versi memiliki kesamaan, yaitu penampakan seorang perempuan yang menyeramkan. Benar apa tidaknya, saya nggak bisa komentar banyak juga ya. Namun kalau ditanya apakah tempat ini angker, saya berani menjawab iya.
Dan bahkan saya pun cukup yakin kalau tempat ini memang angker. Namun belum berarti atau bukan berarti tempat ini angker dan cerita tentang sosok tersebut langsung benar adanya. Belum tentu ya. Dan memang ya dari tadi saya juga mendengar suara-suara yang janggal sebenarnya. Seperti suara benda, seperti suara prosek-prosek di semak-semak. Tapi kan itu semua belum memberikan arti bahwa ada sosok tersebut, bukan? Bisa saja di semak-semak ada kucing. Bisa saja suara-suara benda itu tikus. Barusan kayak ada suara ketawa ya. Halo, permisi. Jadi tempat ini tuh dulu adalah sebuah pabrik. Pabrik yang lumayan ya ukurannya pun. Dan terdapat beberapa bangunan, terdapat beberapa gedung ya, bukan gedung bangunan. Kalau gedung kan gede ya. Awal tempat ini tutup pun saya juga kurang tahu karena saya tidak bertanya sejauh itu. Tapi kalau dilihat dari kondisi tempat ini, nampaknya tempat ini sudah kosong puluhan tahun ya. Dan tidak heran juga kalau tempat ini menjadi sebuah tempat yang angker karena memang udah kosongkan. Dan apalagi jarang terjamah ya. Semoga saja malam hari ini kita tidak menemukan kendala apapun. Semoga saja malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga saja kita bukan hanya mendapatkan kelancaran, tetapi mendapatkan apa yang kita harapkan bersama-sama. Permisi. Nggak tahu bekas apaan ya, pas ini udah kuno banget. Ada bekas botol minuman juga dan udah berkarat, penuh dengan debu. Ini padahal ruangannya itu luas-luas ya, tapi banget sekali seperti dari sana, tapi saya kurang yakin kayak dari sana tadi suaranya. Ya, jangan lupa juga ya saudaraku dan rekan-rekan semua untuk tap-tap layar ya. Silakan di tap-tap layar. Dan jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk ikutan komen-komen ya. Silakan ikutan komen-komen. Ada suara tadi. Silakan saling komen ya. Mungkin bisa menuliskan dari kota mana saja, dari wilayah mana saja, saudaraku yang hadir, dan
Saudaraku yang mampir pada malam hari, di depan ada suara kayak ketukan. Lebih mirip suara pukulan sih ketimbang ketukan karena cukup kencang. Dan nampaknya dari ruangan sebelah nih, gede-gede ya. Saya juga kurang begitu tahu ya ini pabrik apaan ya. Halo, permisi. Di atas juga ada suara di genteng. Lubang kecil. Gak kelihatan apa-apa ya. Coba dikit gak kelihatan apa-apa karena udah gelap banget ya. Ini gelap sekali dan nampaknya emang gak bisa dibuka. Ini kayak ruangan yang berbau karat ya, karena banyak besi-besi jadi dia bau karat itu ruangan ini. Entah saya yang kurang begitu mengerti tentang pabrik atau gimana, tapi kalau saya lihat kok ini mesin-mesinnya kayak jadul banget ya, kayak kuno banget begitu mesin-mesinnya ini. Atau mungkin udah kuno banget ya mungkin ya. Udah ada sejak tahun 90-an gitu. Beberapa kali seperti ada suara kayak orang mondar-mandir. Dan beberapa kali pula seperti tercium aroma wangian ya, kayak parfum begitu, padahal bukan bau parfum saya. Ini seperti mirip kayak parfum tapi berbau bunga, kayak minyak foundry malahan. Ya moga aja apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat ini hanya sekedar halusinasi saya. Ya, semoga kita dapat melalui malam hari ini dengan lancar-lancar saja dan tidak mendapatkan kendala apapun pada malam hari ini ya, karena tujuan kita kan bukan untuk mencari permasalahan ya. Dan mungkin cukup dulu saudaraku. Ini sebenarnya masih banyak ya ruangan-ruangan lain, tetapi waktu kita udah mepet, nanti terlalu lama ya saudaraku, nanti malah keburu tidur ya. Jadi mungkin cukup dulu untuk malam hari ini, mungkin pada waktu bisa kita sambung lagi. Dan agar rekan-rekan ataupun saudaraku semua gak kelamaan menunggu, saya akan langsung saja mengajak saudaraku dan rekan-rekan semua menuju tempat yang sudah saya persiapkan.
Kira-kira secantik apakah lukisan yang hadir pada malam hari ini? Kira-kira menarik atau tidak? Dan nampaknya ini cukup menarik ya, cukup menarik dan cukup cantik untuk lukisan yang hadir pada malam hari ini. Kita lipat dulu yang lebih gampang ya untuk melihat keindahan dari lukisan ini. Jadi ini ya saudaraku ya, untuk lukisan kita yang pertama ya. Nampak agak buram, tapi ini terlihat sebuah lukisan yang sangat amat cantik ya, sangat-sangat cantik sekali untuk lukisan ini. Namun saudaraku dan rekan-rekan juga perlu memperhatikan dari arah sebaliknya ya. Karena apa? Karena ini ya, bentuk wujudnya sama saja, tetapi makna yang dikandungnya, makna yang terkandung atau tersimpan ini berbeda ya saudaraku ya. Lanjut pada lukisan berikutnya. Tadi sempat kebakar dikit, gak apa-apa, gak ngaruh. Lukisan kita berikutnya saudaraku, ini ujungnya ada di bagian sini dan menuju ke bagian ujung kaki ya. Sebuah lukisan yang sangat amat menarik, sebuah lukisan yang sangat amat sempurna ya. Ini sempurna sekali dan ini mulus sekali. Meski kalau dilihat ada beberapa sentuhan gangguan, namun gangguan semacam ini cukup wajar ya, cukup wajar untuk gangguan kecil seperti ini. Yang pasti lukisan ini terlihat sangat cantik dan itulah pendapat saya mengenai lukisan yang ada pada lembar awal. Lalu coba kita lihat juga pada lembar berikutnya saudara. Secantik apa, semulus apa, semenarik apa kira-kira? Dan tidak kalah cantik dari lukisan-lukisan sebelumnya, tidak kalah menarik dari lukisan-lukisan sebelumnya, lukisan kita selanjutnya saudara. Kalau kita lihat sekilas, memang hanya sekedar seperti ini untuk wujud dari lukisan ini ya. Itu lagi ke bawah. Namun kalau kita melihat dari kondisinya juga, saya rasa ya, ini tidak menutup kemungkinan sebuah lukisan yang belum sempurna. Jadi untuk bagian kanannya ini ya, ini habis. Jadi seolah-olah lukisan ini terbelah. Lanjut pada lukisan kita yang terakhir. Lukisan yang terakhir pada malam hari ini, dan menurut saya ini adalah lukisan yang patut diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita melihat sekilas, tentu saja kita langsung terfokus kepada lukisan yang begitu indah ini, lukisan yang begitu jelas ini. Tapi tanpa saudaraku sadari, lukisan ini memiliki bayangan pada bagian belakangnya ini. Saya cukup yakin bahwa ini adalah sebuah bayangan, lukisan bayangan. Bila saudaraku kurang sepakat, tidak masalah, karena ini hanyalah pendapat dan penilaian saya untuk lukisan terakhir ini. Kalau berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah
lukisan ini. Lukisan yang pertama ya saudaraku ya, nampak begitu sangat amat cantik. Lukisan berikutnya, kira-kira bagaimana pandangan saudaraku? Lanjut lagi pada lukisan kita berikutnya, pada bagian tepi ya. Dan lukisan yang terakhir ya, saya merasa ini adalah sebuah lukisan yang perlu diperhatikan. Dan saya cukup yakin bahwa ini benar-benar sebuah lukisan bayangan. Lalu kira-kira makna apa yang ingin disampaikan? Makna apa yang tersimpan pada lukisan yang terakhir? Perlu untuk dicari tahu terlebih dahulu. Pada lembar belakang, meski saya kurang begitu memperhatikan dan kurang begitu memperdulikan, tetapi gak apa-apa. Barangkali saudaraku ada yang lebih suka ya lukisan yang tergambar pada lembar belakang seperti ini. Lalu seperti ini. Dan wujud akhir dari lukisan yang kita dapatkan adalah, bukankah ini sangat amat sempurna? Bukankah ini sangat amat cantik? Bagi saya pribadi, lukisan semacam ini sudah lebih dari cukup. Sudah dapat kita nikmati akan keindahan dan kecantikan. Maksudnya, lukisan yang tergambar sudah nampak dengan jelas. Terima kasih ya saudara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan saudaraku semua yang sudah mampir. Sehat-sehat selalu ya saudaraku semua. Maka cukup dulu untuk malam hari ini. Saya izin pamit. Saya izin undur diri. Sampai ketemu lagi di malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat selalu dan sukses selalu untuk saudaraku dan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa.